Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Amirullah Abdul Aziz di channel Media TV. To the point. Di samping saya ada Kang Asep Agustian SHMH selaku pengacara kondang di Kabupaten Karawang. Gini Kang, ini sambil ngobrol-ngobrol ya. Jadi tepatnya 2 hari ke belakang ini saya memuat berita. Berawal dari berita itu sumbernya keluhan masyarakat yang berada di Anjun Kulon. Anjun Kulon itu desa Karanganom, Anjun Kulon. Jadi di status Facebooknya itu dia menceritakan keluhan dia tentang air PDAM yang keruh. Rame dia itu share atau membuat status itu di Facebook dan mendapatkan atensi komentar-komentar dari pelanggan PDAM yang sama juga mengeluhkan hal yang serupa terkait kotornya air dari PDAM. Nah, setelah muat pemberitaan tersebut, tidak lama kemudian berita saya dan rekan saya itu mendapat respon dari petinggi PDAM, direktur PDAM yang pada saat itu PDAM mana? PDAM Tirta Tarung Karawang. Oh, Karawang. Nah, dalam status tersebut dia menyelipkan emoticon yang maaf menurut kami insan pers atau media tidak kurang sesuai lah dengan, kalau misalnya dia keberatan dengan pemberitaan tersebut, ya kita kan ada hak jawab, media ada hak jawab ya, apa susahnya komunikasi dengan kita beri hak jawab, jangan sampai membuat status tersebut. Nah, pandangan Kang Asput mungkin saya sekilas menampilkan status beliau. Ya, melihat status tersebut, Kang Askun melihatnya seperti apa? Baik, tadi kan sudah disampaikan oleh Amir udah hasil investigasi kan itu. Dari hasil investigasi yang namanya di medsos itu kan ya harus gerak cepat lah ya. Yang namanya medsos itu dalam sedetik pun sudah kemana-mana. Apalagi dalam pemberitaan yang diberitakan itu adalah seorang dirut atas keluhan-keluhan daripada masyarakat, kan begitu ya. Nah, seharusnya meresponnya dengan baik ataupun menjanggah dengan sesuai dengan kategori aturan Undang-Undang 40 Undang-Undang Pers ya. Nah, gitu loh. Nah, itu boleh silakan sanggah, kalaupun memang toh merasa keberatan di sisi mana gitu kan, ataupun mana yang tidak baik, ataupun memang toh yang seharusnya mau seperti apa, ya baik-baik saja lah kan gitu. Kenapa sih memang kan wartawan memang toh kerjaannya harus seperti itu. Di mana ada berita yang sekiranya memang toh tidak baik, itu harus dikejar kan begitu. Dan terus yang diberitakannya ataupun yang menjadi viralnya itu adalah PDAM, ya kan, apa yang disampaikan kan PDAM. Nah, kemudian yang diberitakan itu seorang direktur, ya kan. Lalu ini gambar begini kan, emot gini loh. Iya, emotnya. Kalau emot nunjuk, ini begini, ya kan? Kalau emot amin ya begini. Pertanyaannya buat saya, seorang direktur itu ngerti nggak arti emot? Kan gitu. Nah, kenapa mesti harus nunjuknya begini? Ini lain gitu loh artinya. Direktur ini sekolah kagak sih? Ya kan? Ya buat saya sih, ya mengapain mesti harus ngomong nutup-nutupin. Dia itu orang sarjana, orang yang berpendidikan dan mempunyai jabatan. Seharusnya boya baik-baik lah kalau ngomong. Ataupun memberikan emot itu bukan begini. Ini begini ini apa gitu loh artinya. Sekarang enak gak kalau misalnya direktur saya kirim ini seperti kayak begini, dia nggak akan terima. Kan begitu. Nah, akhirnya kan jadi rame kan semua media. Akhirnya semua menanggapi. Akhirnya semua mengomentari.
Nah ujungnya di saya lagi kan, saya harus mengomentari ya. Saya bilang itu sudah nggak benar. Artinya nggak benernya Dirut ini, Pak Soleh ini harus sesuai dengan namanya. Namanya kan Soleh, perbuatannya pun harus soleh lah. Jangan kebalik gitu loh. Ini tangannya ini sekolah kagak gitu loh. Ini imut kayak begini. Wah saya pun nggak terima kalau kayak begituan. Ya. Nah karena kenapa? Gambar itu apa? Picture itu kan menandakan mau seperti apa. Ini imut gitu loh. Kalaupun memang toh salah ya dia minta maaf, itu saya salah ketik ataupun apa. Tetapi ya sudah ditempel. Ini loh, ini Dirut PDAM gitu loh. Ininya kan gitu. Yeah. Ya maksudnya ketika saya gede-gedein, wah ini ya saya perbesar seperti kayak gini, ya nggak bener. Ya artinya kenapa sih harus seperti itu gitu kan? Ya kalau memang toh kita belum baik ya katakan memang PDAM sedang dalam perbaikan. Enjoy aja lah. Nah, selain emot itu kan dia juga emang sih memberikan sebuah klarifikasian bahwa tim PDAM ini sudah gerak cepat dan tidak menemukan apa yang dalam pemberitaan tersebut. Nah, kendala-kendala kami sebagai media gini, ketika kita menemukan sesuatu baik itu secara real di lapangan maupun dari viralnya di sosial media gitu kan, terbentur dengan sumber juga. Nah ketika sumber kita kan melihat sumbernya ada, terus keluhannya ada, pemberitaannya ada. Kalau misalnya kita di lapangan itu secara pemberitaan gitu didengar, dilihat dan dirasakan dan kita tulis sebagai tulisan media. Nah jikalau misalnya dalam tulisan tersebut tidak mendapat atau terkesannya tidak mengenakan kepada sebuah lembaga tersebut, sebaiknya seperti apa sih? Sanggah. Disanggah? Iya. Ada hak jawab juga? Hak jawab. Pada penempatan yang sama, di kolom yang sama. Itu kan menyanggah, silakan. Yeah. Nah, ini nggak begini, diklarifikasi, ya silakan. Artinya menyanggah ini, kami sudah seperti ini begini, gitu kan. Ya silakan. Nah sekarang orang yang merasakan yang membuat medsosnya itu kan siapa kan gitu. Nah silakan saja gitu kan. Yang ada di Facebook maupun di mana-mana gitu kan ya. Yang namanya media sosial, yang namanya elektronikal gitu kan ya. Ataupun berita yang sudah diciptakan hari ini di mana-mana pasti yang namanya berita lebih cepat dengan di medsos. Ya. Nah kita harus mengikuti itu. Ya kita harus sadar juga gitu, selaku pemimpin itu ya harus sadar gitu loh. Ya kalaupun memang kita kurang baik, ya kurang tanggap ataupun kurang bijak, ya kita bicara. Yuk kita bicara baik-baik. Nggak usah halus segera buat status. Itu orang yang selalu yang membuat status itu adalah orang yang kekurangan gitu loh. Artinya kekurangan itu bentar-bentar buat status, ingin kelihatan oleh orang gitu kan, ingin terbaca oleh orang. Lebay kayak gituan bukan zamannya lagi gitu loh. Kalaupun memang tuh membuat status yang baik, misal PDAM sudah melaksanakan ini, nah biar dibacanya lebih nyaman. Lah ini mah ngebuat status gambarnya kayak begini. Wah saya nggak terima kayak gituan. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak PDAM-nya juga untuk kami media ada hak jawab di sana. Dan terima kasih untuk yang salah satu karyawan PDAM juga sudah merespon ke saya gitu bahwa nanti akan disampaikan. Ya cuman dengan bergulirnya waktu sampai sekarang mau ke 3 hari ini ya kami belum mendapat tanggapan ya mungkin klarifikasian ya, dari gimana mau ditanggapi lah orang dia seorang direktur, orang pinter kok kan begitu. Ya kecepatan ketanggapannya di sini kan yang tadi saya katakan. Direktur PDAM itu adalah orang pintar, bukan orang yang bodoh, bukan orang yang tolol. Dan pendidikannya pun sarjana. Awas, nggak mungkin dia bisa masuk kepada jadi seorang direktur kalau dia tidak pintar. Nah, tapi perbuatannya ini sesuai tidak, kelakuannya sesuai atau tidak. Nah kan gitu. Seorang pemimpin itu harus bijak. Apapun bentuknya itu harus bijak. Ya kan? Bijaksana,
bijaksono, bijaksini, kan begitu. Nah, itu pemimpin. Jadi jangan serta-merta mentang-mentang gua seorang pemimpin, ingat ya, ini ke Kerawang loh. Ya. Saya pun tidak menerima apapun yang disampaikan bahwa lewat imot ataupun lewat medsos seperti itu. Yang pantas dan yang layak lah. Kalaupun memang mau klarifikasi, tinggal telepon. Oh ya sini, yuk kita duduk sama-sama, bukan dengan emosi. Mungkin gitu kan. tidak mempunyai nomor kontak saya. Ya kan bisa melalui orang, kan ada staf-stafnya. Maaf ya, saya juga pemimpin ya, dan pimpinan saya di perusahaan. Maaf, Pak, apa direktur itu punya karyawan berapa ribu sih? Kan gitu. Ya. Lah, saya punya karyawan 5.000. Maaf, ya. Pak Sore maaf ya, saya punya karyawan 5.000. Tapi saya harus bijaksana gitu loh. Terhadap ada aduan dari para manajer, gitu kan ya. Factory manager, asisten manajer, sampai ke bawah itu adalah yang paling terbawah itu adalah mandor. Di bawah mandor itu adalah operator. Nah, ketika ada operator mengeluh, yuk sini, kenapa? Itu baik-baik. Kenapa harus marah-marah? Nggak ada penyelesaiannya. Semakin orang punya jabatan tinggi, itu dia bukan semakin congkak, tetapi semakin dia jatuh. Kan namanya sudah bagus banget gitu loh. Harusnya sesuai dengan namanya. Apa sih? Nama saya Asep Kuncir, nama saya Asep Agustian, kayak begini. Ya memang udah karakter. Ini mah ketikannya aja, tangannya aja yang iseng, yang hingga akhirnya dia pijit yang sesungguhnya mungkin, yang seharusnya nunjuk jadi begini, kan gitu. Nah, sekarang tinggal kembali lagi kepada dia. Padahal maksud saya sekarang mudah-mudahan Pak Direktur ini soklah baik-baik saja, kan gitu kan. Harapan saya ya sudah ngobrol-ngobrol baik-baik saja. Nggak usah, kamu bisa melaporkan loh ini. Bisa ini dilaporkan, kenapa tidak? Jelas kok imot. Jadi seolah-olah memang tuh ya kamu itu bahasa kasarnya apa sih? Begini tuh pak gitu loh. Ya kurang bagus lah artinya kan gitu kan. Nah, artinya buat saya gitu kan ya, silakanlah Pak Direktur ngobrol lah baik-baik. Apa sih susahnya? Pers itu, wartawan itu bisa mengangkat dari yang kecil hingga menjadi besar. Yang tinggi pun bisa ambruk sama pers. Sadar nggak dia ke sana? Nah, saya juga mungkin berharap ya kepada bukan hanya PDAM, bukan hanya pimpinan PDAM. Janganlah menjadi lembaga atau pemerintah yang anti kritik terhadap masyarakat dan terhadap insan media. Jikalau ada pemberitaan yang kurang mengenakan atau tidak sesuai, kami juga membuka klarifikasian atau membuka selebar-lebarnya. Silakan menyanggah, silakan memberi hak jawab, dan tidak saya sebagai wartawan media TV juga dalam hal ini mungkin kurang enak dengan melihat. Kalau kata saya sih nggak ada kata mungkin buat saya sih. Orang udah faktanya udah ada dikirim ke gua kok, ini ada buktinya kan gitu, mau ngapain? Iya. Karakternya aja nggak ini, tipikalnya aja yang merasa memang tuh gua gitu loh, gua nih direktur gitu loh, nggak begitu. Ya sekarang kepada siapapun dia pemimpinnya, saya ngomong bupati kagak nggak begini, ya kan saya menyebutin jabatan. Kalaupun memang toh tidak suka, ya silakan klarifikasi, silakan sanggah. Kenapa harus jadi pemimpin itu gerah dengan berita gitu kan? Ya. Nggak usah jadi manusia kalau gerah mah. Ini baru di dunia. Kalau kita di akhirat nanti ya silakan pertanggungjawabkan kan gitu. Makanya saya bilang, tinggal tergantung menafsirkannya mau seperti apa. Secara baik-baik lah. Kerawang ini panas. Jangan ini kepanasan ini belum berakhir nih. Apalagi di tubuh PDAM. Sudah semakin terbuka masalah informasi ataupun isu. Kalau faktual di peradilan mau ngomong apa? Belum lagi persoalan yang ada. Yang sekarang ini lagi rame kan?
terkait retribusi. Ayo kita buka-bukaan. Belum MBR, belum yang dipersidangkan kemarin. Kan gitu. Mau minta berapa nih keinginannya? Ada apa dengan maksud-maksud ini? Entar kalau udah tercium itu lagi, mau cerita apa lagi? Ya kan? Siap. Nah kenapa sih harus gerah jadi pemimpin dengan kritik-kritikannya? Oh katanya saya mau silahkan aja katanya. Bukan direkturnya yang akan jadi korban, tapi masyarakat kabupaten yang korban. Kan pernah saya bilang di dalam persidangan, pada saat saya selaku konsumen tidak membayar 3 bulan, itu langsung cabut. Iya. Betul? Iya. Dan itu ada di fakta peradilan. Karena perjanjian yang dia buat, yang satu tanda tangan PJT di Purwakarta, yang satu tanda tangan di Kabupaten Karawang. Bener kan itu perjanjian? Maka saya bilang dalam peradilan, ini perjanjian abal-abal. Lalu saya bilang lagi, kena nggak tuh klausal 1320-nya? Kita bicaranya faktual, bicaranya hukum, bicaranya di peradilan. Terus kemudian kalau tidak bayar kok nggak ada denda, nggak ada sanksi, nggak ada gugatan. Tapi konsumen jadi korban. Lalu katanya ada air yang kurang baik. Emang selama ini PDAM sudah baik? Airnya sudah bening. Seperti air mineral yang lain-lain. Kan tidak. Ya, mungkin itu juga yang mendasari pemerintahan itu dibuat. Karena kan ini balik lagi ya. Karena mereka mengeluh pembayaran yang mahal setiap bulan. Ya mungkin ada juga yang mengeluh pembayaran. Ada juga yang kualitasnya buruk. Nah, ini intinya kan keluhan. Dan mungkin tanggapan beliau berbeda. Iya kan nggak harus dibeda-bedakan. Yang namanya keluhan siapapun akan mengeluh. Nah sekarang saya mengeluh nih, Direktur, saya ngeluh. Pak Soleh, saya nggak punya duit ngeluh. Dikasih kagak? Kan nggak mungkin. Keluhan itu karena ini sifatnya merata adalah konsumen. Yang namanya konsumen itu seperti apa? Ya jangan disamakan orang yang punya duit dan orang yang tidak punya duit. Kalau orang yang punya duit mah mandi juga bisa pakai air mineral. Lah dia mau mandi pakai apa? Pakai air kotor. Air kotor tuh yang coklat gitu kan. Ya jangan di kemana-manain dulu. Iya, cepat tanggap. Nah, udah kita perbaiki nih katanya. Oh ini kesalahan. Kan tadi yang saya bilang bisa baik-baik. Nggak harus menimbulkan buat status imot. Wih, wow gila. Apa-apaan tuh kayak begituan. Baik. Ya terima kasih atas waktunya gitu. Kita di sini kita saling apa? Ya saya sih cuma hanya mengingat. Sharing ya, gitu. Ini kan Amir bertanya sama Ya. saya gimana. Biar kalau gua dibegitu itu dalam status, maksudnya dengan apa? Dengan foto-foto yang ada gua lapor. Nggak ada cerita. Salah benar nanti. Siap. Yang penting biar tahu dulu. Yuk kita buktikan dengan hukum. Kan begitu. Jangan merasa bahwa diri kita adalah paling hebat. Di dunia ini nggak ada orang hebat kok. Nggak ada yang jago, nggak ada. Toh pada saat kita mati mau bawa apa? Nah itu yang saya bilang itu. Ya semuanya kembali kepada habitatnya, kepada orangnya. Gitu kan. Cuma saya menyayangkan nama yang cukup baik, tapi kok tangannya nggak baik gitu loh. Siap. Gitu kan? Siap. Itu aja. Ya, Terima kasih ya. atas waktunya. Untuk Pak Soleh juga terima kasih kalau misalnya menonton video ini. Saya tunggu klarifikasian Bapak Soleh, dan saya juga menerima hak jawab dari Bapak Soleh terkait status yang dibuat, dan saya akan menjelaskan terkait pemberitaan yang sudah dibuat. Hebat ya. Mengundang gitu loh. Udah hebat, berani gitu loh Pak. Ya. Pada direktur. Kalaupun memang tahu salah, siap untuk menerima salah, kurang gimana? Ya. Tuh Pak Soleh silakan tuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.